Senja merayap pelan di langit Bandung, membias jingga pada dinding kos-kosan tua di pinggir kota. Burung-burung pulang ke sarang. Suara azan maghrib mengalun sayup dari kejauhan. Di beranda lantai 2, seorang perempuan duduk termenung sambil menyesap teh manis yang mulai mendingin. Sri Astuti, usianya menjelang kepala 4. Tapi sorot matanya menyimpan letih yang jauh lebih tua dari umur itu. Ia memandangi halaman depan yang kosong. Hanya ada 2 pot bunga yang tak terurus dan jemuran handuk yang setengah kering. Di kosan berkapasitas 5 kamar itu, hanya 2 yang terisi. Selebihnya, kosong karena akhir-akhir ini sepi peminat. Tapi bukan soal uang yang membuat hatinya hampa, melainkan ruang dalam dirinya yang tak lagi diisi siapa-siapa. Sudah hampir 5 tahun ia hidup sendiri. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di proyek bangunan, Sri menjalani hidup dalam sunyi yang menahun. Anak, tak punya. Keluarga, semua jauh. Dan yang dekat pun tak lagi peduli. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan menyapu halaman, mencuci, atau menonton sinetron di kamar sambil berbicara pada dirinya sendiri. Hidupnya seperti kaset rusak yang diputar ulang setiap hari. Bangun pagi, menyapu, menanak nasi, menyiram tanaman, menyapa sekilas penyewa kos, lalu kembali sendiri. Ada kerinduan dalam hatinya yang tak bisa dijelaskan, bukan hanya akan cinta, tapi juga tentang dimengerti dan dianggap ada. Ia tak lagi mencari kemewahan atau pria kaya. Ia hanya ingin seseorang yang mau menatap matanya, mendengar suaranya tanpa merasa terganggu, dan membuatnya merasa hidup kembali. Sri tahu ia bukan lagi perempuan muda. Wajahnya mulai menua. Walau kecantikannya masih samar terlihat di balik keriput dan sorot matanya yang sendu. Ia masih menjaga penampilannya, bukan untuk menggoda siapa-siapa, tapi sekadar agar dirinya merasa masih layak untuk dilihat. Namun sore itu berbeda. Ketukan di pagar depan membuyarkan lamunannya. Seorang pemuda dengan baju lusuh dan tas ransel besar berdiri, menunduk sopan. "Ibu, apa masih ada kamar kosong?" Pertanyaan sederhana itu pelan-pelan akan mengubah hidup Sri Astuti selamanya. Sore itu, saat angin mulai dingin menelusup di sela-sela pagar besi, Sri menatap pemuda yang berdiri ragu di depan rumah kosnya. Matanya cepat meneliti, tanpa sengaja. Tubuh pemuda itu kurus, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, dan rambutnya agak acak-acakan. Bajunya lusuh, tapi rapi. Ia membawa tas ransel besar. Mungkin semua miliknya ada di sana. Pemuda itu bukan tipe orang kota. Terlalu jujur wajahnya. Terlalu sopan sikapnya. Terlalu asing bagi hiruk-pikuk Bandung. "Iya, masih ada kamar kosong," jawab Sri dengan suara datar. "Masuk aja." Ujang melangkah pelan, hampir seperti takut mengotori teras. Kakinya berdebu. Mungkin ia datang langsung dari terminal. Di ruang tamu kecil itu, Sri mempersilakan duduk. Ia menatap pemuda itu sekali lagi. Ada kelelahan di matanya, tapi juga kesopanan yang tulus. Bukan sok sopan, tapi sopan karena dibesarkan dengan nilai itu. "Namanya siapa?" tanya Sri sambil menyiapkan air putih di gelas kaca buram. "Ujang, Bu. Dari Garut. Baru nyampe tadi pagi." "Kerja di mana?" "Belum pasti, Bu. Katanya ada proyek bangunan di sini. Teman saya bilang bisa bantu cariin." Sri mengangguk pelan. Suaranya pelan dan penuh rasa hormat. Tak banyak orang muda zaman sekarang yang berbicara seperti itu pada orang yang lebih tua. Ada rasa hormat yang membuat Sri merasa dihargai. "Kalau Ibu izinkan, saya mau nyewa kamar. Tapi saya belum bisa bayar penuh. Ibu, saya cuma bawa uang buat makan dan ongkos. Nanti kalau udah kerja, saya bayar. Saya nggak lari, Bu. Saya orangnya nggak enak kalau janji dilanggar." Perempuan itu diam sejenak. Biasanya ia akan tegas soal uang muka. Tapi entah mengapa, pada pemuda bernama Ujang ini, hatinya berkata lain. Mungkin karena caranya bicara. Mungkin karena mata jernih itu mengingatkannya pada masa mudanya. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada orang asing yang memandangnya seperti manusia. Bukan hanya ibu kos, bukan janda tua, tapi seorang perempuan yang layak diajak bicara baik-baik.
Ya sudah, pakai aja dulu kamarnya. Nanti kalau udah kerja, baru dibayar. Mata Ujang membesar, seperti tak percaya. Makasih banyak, Bu. Beneran, saya nggak akan lupa kebaikan Ibu. Sri hanya tersenyum tipis. Ia tak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menumbuhkan sesuatu yang tak pernah ia duga. Kehangatan yang perlahan-lahan akan membasahi hatinya yang lama membeku. Hari itu hujan turun deras di Bandung. Angin menggigilkan tubuh. Bahkan selimut pun terasa tak cukup. Sri, seperti biasa, duduk di ruang tengah sambil memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Di luar, Ujang baru pulang kerja. Tubuhnya kuyup, wajahnya pucat, dan langkahnya lemas. Ia bahkan tak sempat menyapa. Langsung masuk ke kamarnya. Sri sempat mengintip dari balik jendela dapur. Ada yang aneh. Biasanya pemuda itu masih sempat menyapa. Bahkan sekadar senyum sopan. Tapi kali ini berbeda. Beberapa jam kemudian, ia mendengar suara batuk berat dari kamar Ujang. Lalu suara muntah samar. Naluri keibuannya tersentak. Ia ragu sejenak. Tapi akhirnya mengetuk pintu. "Men, kamu sakit?" tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Hanya gumaman lirih. Sri membuka pintu perlahan. Ujang terbaring lemas. Keringat dingin membasahi dahinya. Tubuhnya menggigil. Bibirnya pucat. "Maaf, Bu. Kayaknya masuk angin, cuma butuh istirahat bentar," ujarnya dengan suara pelan. Tanpa banyak pikir, Sri pergi ke dapur, mengambil minyak kayu putih dan uang logam. Entah dorongan apa yang membuatnya begitu sigap. Mungkin karena ia tahu rasanya terbaring sendiri saat sakit. Mungkin karena sejak Ujang tinggal, kosnya terasa lebih hidup. Ia kembali ke kamar Ujang dan tanpa meminta izin lebih lanjut, berkata, "Kamu tengkurap. Ibu kerokin ya, biar enakan." Ujang menurut. Ia terlalu lemas untuk menolak. Saat ujung logam dingin menyentuh punggungnya, tubuhnya mengejang. Tapi kemudian, gerakan tangan Sri terasa menenangkan. Pelan tapi pasti, garis-garis merah mulai membekas di punggung Ujang. Seperti lukisan kehidupan dari seorang ibu yang sudah lama tak mengurus siapapun. Sri fokus pada tiap guratan. Punggung itu keras, hasil kerja kasar. Namun ia merasakan keletihan menumpuk di sana. Setiap sentuhan kerokan terasa bukan sekadar obat, tapi perpanjangan dari rasa peduli. Ujang diam, sesekali menarik napas berat, tapi tidak menolak. Momen itu hening, namun penuh muatan batin. Tak ada yang bicara, tapi hati mereka mulai saling bicara dalam sunyi. Setelah selesai, Sri mengambilkan teh hangat. "Minum ini, biar cepat hangat badannya." Ujang menerujangnya dengan tangan bergetar. "Makasih, Bu. Saya nggak nyangka. Ibu segitu pedulinya." Sri hanya tersenyum kecil. Dalam dirinya ada sesuatu yang tak terjelaskan. Bukan cinta, belum. Tapi rasa sayang yang lembut dan perlahan tumbuh. Ia menyadari, selama ini ia rindu menjadi berarti bagi seseorang. Dan malam itu, dengan kerokan sederhana dan teh hangat, ia merasa seperti pulang, bukan ke rumah, tapi ke peran yang pernah ia tinggalkan, seorang perempuan yang bisa menghangatkan dunia orang lain. Sejak malam kerokan itu, sesuatu berubah di antara mereka. Tak ada kata-kata langsung, tapi sorot mata, gestur kecil, dan perhatian halus mulai mengisi ruang-ruang kosong di antara mereka. Ujang tak lagi sekadar penyewa kamar, dan Sri tak lagi hanya pemilik kos. Ada kehangatan baru yang mengalir pelan, seperti aliran air di sela-sela batu. Nyaris tak terlihat, tapi pasti. Ujang mulai lebih sering membantu Sri, walau tak pernah diminta. Ketika Sri membawa belanjaan dari pasar, Ujang segera menyambut di depan pagar. Ketika genteng kamar mandi bocor, Ujang memperbaikinya sendiri. Ia bahkan merapikan halaman kecil kos yang dulu dibiarkannya penuh daun kering. Semua dilakukan dengan ringan, seperti bagian dari rasa hormat, atau mungkin lebih dari itu, terima kasih yang tak terucapkan. Sri pun merasakan kehadiran Ujang seperti obat sepi yang dulu tak pernah ia sadari ia butuhkan. Ia mulai memasak lebih sering, dan selalu menyisihkan sepiring untuk Ujang. Ia menahan diri agar tidak tampak terlalu perhatian,
tapi ada kebahagiaan tersendiri saat melihat pemuda itu makan dengan lahap. Ia mulai menantikan suara langkah kaki Ujang pulang kerja. Rumah itu, yang dulu sunyi dan berdebu oleh kenangan, kini hidup kembali. Suatu sore, listrik padam. Hujan deras turun. Di ruang tengah, mereka duduk berdua dengan cahaya lilin. Sri menyeduh teh. Ujang bercerita tentang kampungnya, tentang ibu yang sudah lama tiada, dan ayah yang tak pernah benar-benar peduli. Sri mendengarkan dengan diam. Hatinya menghangat sekaligus perih. "Kamu pernah merasa enggak, Bu? Hidup kayak numpang lewat? Nggak ada yang nunggu, nggak ada yang nyariin kalau hilang," ujar Ujang pelan. Sri menatap wajahnya yang diterangi remang lilin. "Ibu tahu rasanya." Kalimat itu menggantung di udara, berat, tapi juga menyatukan. Seperti dua jiwa kesepian yang saling menemukan cermin dalam diri satu sama lain. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka tumbuh tanpa perlu nama. Ujang tak lagi memanggil Sri dengan nada formal. Kadang hanya, "Bu," tapi dengan kelembutan yang lebih dalam dari sapaan biasa. Sri pun mulai memperlakukan Ujang bukan sebagai orang luar, tapi seperti seseorang yang layak diperjuangkan untuk tetap tinggal. Dalam keheningan malam, Sri sering terjaga, merenung di balik tirai kamarnya. Ia tahu ini bukan hal yang lazim, seorang janda pemilik kos dengan pemuda desa yang jauh lebih muda. Tapi hidup kadang menghadirkan kedekatan bukan karena logika, melainkan luka yang saling memahami. Mereka belum saling menyentuh dalam cara yang romantis, tapi setiap kehadiran terasa berarti. Dalam diam, empati tumbuh menjadi akar dari sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak sedang jatuh cinta, belum. Tapi mereka sedang belajar saling ada. Dan dalam dunia yang sering meminggirkan yang sunyi dan sederhana, itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari terus bergulir di rumah kos sederhana itu. Tak ada kejadian besar yang mengubah segalanya. Namun justru dalam detil-detil kecil, kedekatan antara Sri dan Ujang menguat seperti benang halus yang diam-diam menjahit dua hati yang terluka. Pagi-pagi buta, sebelum ayam berkokok, Sri sudah terbiasa melihat bayangan Ujang menyiapkan diri untuk bekerja. Kadang ia sengaja memasak nasi goreng lebih awal, menyimpannya dalam rantang kecil dan meletakkannya di depan pintu kamar Ujang. Ia tak mengatakan apa-apa, tapi setiap kali rantang itu kembali kosong, hatinya hangat, seperti dihargai dalam diam. Suatu sore, Sri memergoki Ujang sedang mengecat pagar kos yang mulai berkarat. "Kenapa nggak bilang mau ngecat?" tanya Sri, sedikit cemas karena Ujang pulang kerja pasti lelah. Ujang hanya tertawa kecil. "Kalau bilang, nanti dilarang. Saya cuma pengen rumah ini kelihatan lebih. Biar nggak suram." Sri menatap wajah Ujang yang dipenuhi cipratan cat putih, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan lega, merasa seperti rumah itu bukan hanya miliknya lagi. Momen kecil lainnya hadir saat Sri sakit kepala dan demam ringan. Ujang mengetuk pintu, membawa segelas air hangat dan obat penurun panas yang ia beli dari warung. "Saya cuma bisa ini, Bu, tapi semoga cukup," ucapnya dengan lirih. Sri menahan air mata. Tak banyak orang yang memperhatikannya selama ini, apalagi lelaki muda yang mestinya tak peduli pada seorang janda pemilik kos. Pada malam minggu yang sepi, mereka menonton televisi bersama. Duduk di ruang tamu, berjauhan, tapi nyaman. Menonton acara lawas sambil sesekali tertawa kecil. Tak ada gombal, tak ada genggaman tangan. Tapi tawa mereka menyatu dalam kesederhanaan yang menenangkan. Di hari lain, Ujang membuatkan rak kecil dari kayu bekas untuk Sri. "Buat naruh buku atau bumbu dapur, Bu, biar nggak berantakan." Rak itu sederhana, tak terlalu simetris, tapi Sri memperlakukannya seperti hadiah mewah. Ia meletakkannya di dapur dengan hati-hati, seolah benda itu memiliki nilai emosional yang tak bisa diukur. Ketika listrik kembali padam suatu malam, mereka duduk di teras, memandangi langit Bandung yang kelam. Ujang menunjuk bintang samar di kejauhan dan bercerita tentang masa kecilnya, tentang mimpinya yang dulu ingin jadi guru, tapi terhenti karena harus mencari uang. Sri mendengarkan, dan di dalam hatinya, muncul rasa bangga yang aneh terhadap pemuda itu. Perasaan demi perasaan terus tumbuh, bukan dalam bentuk cinta yang meledak-ledak,
Tapi seperti embun yang menetesi kaca jendela, nyaris tak terdengar, tapi menciptakan keindahan yang tak bisa diabaikan. Setiap momen kecil seolah membentuk mozaik hubungan mereka, yang tidak dinamai, tapi terasa nyata. Di antara kepenatan hidup, kemiskinan, dan masa lalu yang berat, keduanya menemukan penghiburan dalam satu sama lain. Tidak melalui kata-kata manis, tapi lewat kebaikan yang konsisten, perhatian yang tulus, dan kebersamaan yang tidak dibuat-buat. Momen-momen itu mungkin kecil bagi dunia, tapi bagi mereka, itulah awal dari perubahan besar dalam hati. Di balik momen-momen sederhana yang membangun kedekatan, sebuah badai diam-diam mulai merasuki hati Sri. Perasaan yang semula terbendung dan hanya bisa dilihatnya dalam keremangan malam, perlahan menjelma menjadi sesuatu yang lebih rumit. Ia mulai merasa perasaan itu tak hanya tentang simpati atau rasa terima kasih kepada Ujang. Ada sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Setiap kali Ujang tersenyum padanya, hatinya berdebar. Setiap kali mereka berbicara tentang masa depan, Sri merasa ada ikatan yang lebih kuat dari sekadar pengurus kos dan penyewa. Perasaan itu terasa salah, tidak pada tempatnya. Ujang lebih muda darinya, dan mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Ia seorang janda dengan segala keraguan tentang masa depan, sementara Ujang adalah pemuda yang penuh dengan harapan dan impian. Mengizinkan perasaan ini berkembang, apalagi menjadi lebih dari sekadar perasaan yang tersimpan, terasa tidak etis, seperti melanggar kode moral yang telah lama ditanamkan dalam dirinya. Sri sering merenung di malam hari, bertanya-tanya apakah perasaan ini hanya ilusi semata, atau sesuatu yang lebih nyata. Ia takut akan kesalahpahaman, takut akan akibatnya. Jika ini diketahui orang, batinnya, apa yang akan mereka katakan? Apa yang akan terjadi pada Ujang? Di sisi lain, Ujang pun merasa perubahan dalam dirinya. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Sri bukan hanya seorang ibu kos baginya. Ada saat-saat di mana ia merasakan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Ketika mereka berbicara, ia merasa ada perhatian yang tulus, jauh melampaui sekadar urusan kos-mengkos. Dalam tatapan Sri, ia merasa dihargai, dan dalam kehadirannya, ia merasa diterima. Namun, Ujang tahu dirinya juga terjebak dalam dilema. Sri lebih tua darinya, dan status mereka jelas berbeda. Ia tidak ingin terperangkap dalam perasaan yang bisa merusak kedamaian hidupnya. Suatu malam, ketika Ujang kembali dari pekerjaan dan melihat Sri duduk di teras, matanya terpejam, dan wajahnya terlihat lelah. Ia menghampiri dan duduk di sampingnya. Hening, hanya suara angin yang terdengar. Ujang mencoba berbicara, tetapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokannya. Ada jarak tak kasat mata yang membuatnya ragu untuk mengungkapkan perasaan yang terpendam. Sri menoleh, dan tanpa kata-kata, ia merasa bahwa Ujang juga merasakannya. Ada keheningan yang melingkupi mereka, sebuah kesadaran akan adanya batasan, batas moral yang menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Meski perasaan itu menggebu dalam dada, mereka tahu bahwa menjalani jalan ini tidak mudah. Ada banyak hal yang harus dipertaruhkan, termasuk kebahagiaan yang telah mereka bangun, hubungan yang selama ini terjalin dengan baik. Sri menatap Ujang dengan penuh keteguhan, meskipun ada getar di matanya. Ujang, katanya pelan, kita harus hati-hati. Tidak semuanya bisa kita kejar. Ada batas yang harus kita hormati. Ujang mengangguk, meski hatinya terasa berat. Saya tahu, Bu. Saya tahu. Keduanya duduk dalam diam, memendam perasaan yang semakin dalam, namun tetap berpegang pada prinsip bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, meski hati mereka membentur dinding yang sulit ditembus. Mereka menyadari bahwa meski cinta kadang datang tanpa diduga, bukan berarti cinta tersebut selalu berhak untuk dimiliki. Ada pengorbanan dalam meredam perasaan, dan itulah yang sedang mereka hadapi. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, mereka akan selalu berada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian. Keputusan untuk melangkah maju atau mundur adalah titik balik yang sulit bagi Sri dan Ujang. Setiap langkah terasa seperti memasuki wilayah yang tak pasti, dengan kemungkinan yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Setiap malam,
Sri terbangun dengan pikiran yang terus berputar. Apa yang akan terjadi jika ia mengizinkan perasaan itu berkembang? Apakah itu akan merusak segala yang telah dibangunnya, baik dalam hidupnya maupun hubungan dengan Ujang? Namun, hati Sri tak bisa begitu saja memadamkan perasaan yang terus tumbuh. Di sisi lain, Ujang juga mulai merenung lebih dalam. Ia merasa bahwa ada tarikan kuat yang tak bisa dihindari. Sri telah memberi banyak hal pada hidupnya, tidak hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga perhatian, rasa kasih sayang, dan kebijaksanaan yang jarang ia temui di tempat lain. Namun, ia juga sadar bahwa memilih untuk mengikutkan perasaan dalam hubungan ini bisa berbahaya. Apa yang akan orang-orang pikirkan? Bagaimana ia akan menghadapi pandangan masyarakat tentang hubungan semacam ini? Apalagi dengan perbedaan usia dan status sosial yang begitu jelas? Suatu sore, ketika langit Bandung mulai meredup dengan warna oranye keemasan, Ujang memutuskan untuk berbicara dengan Sri. Mereka duduk di beranda kos, di tempat yang sama tempat mereka sering berbicara. Udara terasa sejuk, tetapi ketegangan di antara mereka lebih terasa dari dinginnya angin yang berhembus. Ujang menatap Sri dengan mata yang penuh keraguan, namun juga keinginan yang dalam. "Bu, saya rasa kita perlu bicara," ujar Ujang dengan suara yang lebih berat dari biasanya. Sri menatapnya, wajahnya penuh perhatian. Ia tahu, percakapan ini adalah sesuatu yang tak bisa ditunda lagi. "Tentang apa, Ujang?" "Saya merasa ada sesuatu yang tak bisa saya sembunyikan lagi," Ujang melanjutkan. "Saya tahu perasaan ini mungkin tak seharusnya ada. Tetapi saya tak bisa terus hidup dengan kebimbangan ini." Sri menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum akhirnya menjawab. "Saya mengerti perasaanmu, Ujang. Tapi kita harus sadar bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, dan salah satunya adalah perasaan ini." Ada keheningan panjang yang menggantung di udara, seolah-olah waktu pun terhenti, memberi ruang bagi mereka untuk merenungkan keputusan besar yang akan segera diambil. Sri tahu betul bahwa apapun yang mereka putuskan, itu akan mengubah hidup mereka, dan mungkin hidup orang lain di sekitar mereka. "Ujang," suara Sri terdengar lembut. "Terkadang, kita harus tahu kapan harus berhenti. Ada banyak hal yang lebih penting dari sekadar mengikuti perasaan kita. Kita sudah banyak berkorban, tetapi bukan berarti kita harus mengambil jalan yang bisa merusak apa yang telah kita bangun." Ujang terdiam, hatinya terasa berat. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah momen yang harus ia hadapi dengan penuh keberanian. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Bu," katanya akhirnya. "Tapi saya juga tidak ingin melihat kita berdua terluka karena sesuatu yang tak bisa kita kendalikan." Sri menatapnya dalam-dalam. Dalam pandangan itu, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kata-kata. Itu adalah pengertian, ketulusan, dan juga kesedihan. Mereka berdua tahu bahwa memilih untuk menahan perasaan adalah keputusan yang penuh pengorbanan, tetapi itu mungkin satu-satunya jalan yang bisa membawa mereka pada kedamaian. Akhirnya, mereka sepakat untuk menjaga jarak emosional. Mereka sepakat bahwa meski perasaan itu ada, mereka tidak bisa membiarkannya mengendalikan keputusan hidup mereka. Mereka tahu bahwa dengan tetap berada di jalur yang benar, jalur yang tidak hanya mempertimbangkan perasaan pribadi, tetapi juga moralitas dan tanggung jawab, mereka bisa menemukan kedamaian meski harus berpisah dengan perasaan yang sulit mereka lepaskan. Pada akhirnya, Sri dan Ujang memutuskan untuk memilih jalan yang lebih bijaksana, mengesampingkan perasaan pribadi mereka demi menjaga harga diri, kedamaian, dan hubungan yang lebih sehat dengan dunia di sekitar mereka. Keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah, tetapi mereka tahu itu adalah keputusan yang benar. Perpisahan itu datang perlahan, seperti hujan yang tak terduga namun penuh makna. Meskipun tidak ada kata-kata yang keluar untuk mengakhiri ikatan mereka, perasaan itu cukup jelas. Sri dan Ujang, yang selama ini begitu dekat, kini berusaha untuk menjaga jarak. Masing-masing memendam perasaan yang berat. Namun keduanya tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik yang bisa mereka buat untuk melindungi masa depan mereka. Kehidupan di kos-kosan itu menjadi terasa sepi, meskipun mereka masih saling berbicara, namun tidak seperti sebelumnya. Sri merasa kehilangan bukan hanya seorang penyewa kos,
tetapi juga seorang teman dan sosok yang telah menjadi bagian dari kesehariannya. Ujang, di sisi lain, merasa sebuah kekosongan di dalam dirinya. Meskipun perasaan mereka terpendam, rasa cinta dan penghargaan yang mereka miliki satu sama lain tetap ada. Namun, keduanya memilih untuk mengubur perasaan itu demi menghormati peraturan kehidupan yang lebih besar. Peraturan yang mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hubungan yang ideal, melainkan dari kedamaian dalam hati. Setiap malam, Sri duduk di beranda kos, menatap langit yang tampak begitu luas dan dalam. Ia bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang benar. Hatinya terasa hampa, tetapi ia juga merasakan sebuah kebebasan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia mulai lebih menghargai dirinya sendiri, menghormati keputusannya untuk memilih jalan yang sulit. Meski perasaan itu belum sepenuhnya hilang, Sri belajar untuk mengontrolnya, menempatkan segala sesuatu dalam perspektif yang lebih realistis. Ujang, meskipun merasakan kesedihan yang mendalam, mulai menjalani hidupnya dengan lebih fokus. Ia kembali ke pekerjaannya, berusaha untuk membangun masa depannya dengan cara yang berbeda. Setiap hari, ia mencoba untuk melupakan masa-masa indah yang ia habiskan dengan Sri. Namun kadang-kadang kenangan itu datang menghampiri dengan kekuatan yang tak terduga. Namun, dalam kesendirian itu, Ujang menemukan ketenangan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari hubungan yang rumit, tetapi dari kemerdekaan untuk memilih jalannya sendiri. Pada suatu sore yang cerah, Sri memutuskan untuk mengunjungi pasar tradisional di dekat kos. Ia membeli beberapa bahan makanan untuk memasak sendiri di rumah kos. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang mengenakan baju sederhana namun penuh dengan keceriaan. Mereka berbicara sejenak, dan wanita tua itu memberikan nasihat bijak yang menenangkan hati Sri. Hidup ini bukan tentang apa yang kita punya, melainkan bagaimana kita menghadapinya, ujar wanita tua itu sambil tersenyum. Kata-kata itu memberi Sri ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, Ujang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mendaftar untuk mengikuti kursus malam di sebuah universitas terdekat, berharap bisa memperbaiki masa depannya. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu tentang perasaan, tetapi tentang kemampuan untuk bangkit setelah jatuh dan terus berusaha meskipun banyak hal yang belum pasti. Waktu berlalu, dan meskipun perasaan mereka tak pernah benar-benar hilang, Sri dan Ujang akhirnya menemukan kedamaian dalam hidup mereka masing-masing. Mereka tidak lagi saling mencari, tetapi mereka saling menghormati dari kejauhan. Keduanya belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki, tetapi bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih kuat. Keputusan untuk melepaskan satu sama lain adalah keputusan yang paling sulit, namun juga yang paling bijaksana. Mereka tidak saling memaksa, tetapi memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi. Dalam kebebasan itu, mereka menemukan jalan mereka sendiri. Sri, yang belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dan Ujang, yang mulai membangun masa depannya dari fondasi yang lebih kuat. Pada akhirnya, perpisahan mereka bukanlah akhir dari sebuah kisah, tetapi awal dari perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang mengajarkan mereka tentang kedewasaan, tentang mengorbankan ego demi kebahagiaan yang lebih besar, dan tentang bagaimana menemukan kedamaian dalam hati meskipun dunia di luar penuh dengan ketidakpastian.